Kelompok yang kedua dan kelompok yang lain telah memiliki pengetahuan dan melaksanakan amalan zohir dengan baik, dan mereka meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan zohir. Tapi mereka lalai akan hati mereka, sehingga mereka tidak menghapus darinya sifat-sifat yang tercela di sisi Allah, seperti kesombongan, ria, dengki, dan mencari jabatan serta keluhuran, dan menginginkan pujian yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang selevel dan para mitra, serta mencari kemasyhuran di negeri dan di masyarakat. Itu adalah ketertipuan yang penyebabnya adalah kelalaian mereka dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ria adalah syirik kecil, dan sabda beliau, kedengkian itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Dan sabda beliau, cinta kepada harta dan kemuliaan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran, serta riwayat-riwayat yang lain. Mereka juga lupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mereka lalai akan hati mereka. Mereka hanya sibuk memperhatikan zahir mereka. Orang yang tidak menjernihkan hatinya, maka ketaatannya tidak sahih. Dia menjadi seperti orang yang sakit, yang muncul pada dirinya gejala sakit gatal. Lalu dokter menyuruhnya untuk memakai ramuan dan meminum obat. Lalu orang itu hanya sibuk menempelkan ramuan serta meninggalkan meminum obat. Dia bisa menghilangkan penyakit yang nampak, tapi penyakit yang ada di dalamnya masih tetap ada. Karena akar dari penyakit yang terlihat itu adalah penyakit yang ada di dalam batinnya. Maka sakit gatalnya akan terus bertambah karena akarnya masih ada di dalam dirinya. Begitu juga kekejian-kekejian, jika itu tersembunyi di dalam hati, maka dampaknya akan muncul di dalam organ badan. Maka jika apa yang di dalam batin itu hilang, maka organ tubuhnya juga akan terbebas dari kekejian itu. Kelompok yang ketiga, kelompok yang lain telah mengetahui akhlak-akhlak tersebut dan telah mengetahui bahwa sifat-sifat itu dicela oleh syariat. Tapi mereka dikarenakan kebanggaan mereka terhadap diri sendiri, mereka pun menyangka bahwa mereka terbebas dari sifat-sifat itu. Dan mereka sangat mulia di sisi Allah sehingga Allah tidak mungkin menguji mereka dengannya. Dan yang diuji dengan hal itu hanyalah orang-orang awam, bukan orang-orang yang telah mencapai keilmuan setinggi mereka. Adapun diri mereka sendiri, mereka menyangka bahwa mereka sangat agung di sisi Allah sehingga tidak akan diuji dengannya. Maka muncullah pada diri mereka ilusi-ilusi kesombongan dan kepemimpinan, dan mereka mencari keluhuran serta kemuliaan. Dan ketertipuan mereka pada diri mereka sendiri adalah mereka menyangka bahwa itu bukanlah kepongahan, akan tetapi itu demi mengagungkan agama dan menampakkan kemuliaan ilmu dan pembelaan terhadap agama. Mereka pun lalai akan kegembiraan iblis pada dirinya dan pertolongan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hal seperti apa, dengan apakah beliau menundukkan orang-orang kafir. Mereka juga lalai kepada ketawaduan para sahabat, kerendah hatian, kefakiran, serta kesengsaraan mereka. Sehingga Umar radhiyallahu an dicela karena kebersahajaannya ketika datang ke Syam atau Syria. Lalu Umar pun menjawab, kami adalah orang-orang yang diagungkan oleh Allah dengan agama Islam, dan kami tidak mencari keagungan pada yang lainnya. Tapi orang yang menipu dirinya sendiri ini mengupayakan keagungan agama dengan pakaian yang mewah, dan dia menyangka bahwa dia sedang mengupayakan keagungan dan kemuliaan agama. Dan bagaimanapun dia membebaskan lidahnya dalam kedengkian kepada orang-orang yang selevel dengannya,
atau kepada orang yang membantah perkataannya, dia tidak menyangka pada dirinya sendiri bahwa itu adalah dikarenakan kedengkian. Dia justru mengatakan sesungguhnya itu adalah marah demi kebenaran dan bantahan terhadap pelontar kebatilan dalam permusuhannya dan kezolimannya. Orang ini tertipu oleh dirinya sendiri. Jika dia mencela sesama ulama, boleh jadi dia tidak marah, bahkan boleh jadi dia senang. Meskipun dia pura-pura marah di hadapan manusia bahwa dia sedang mencintai ulama yang dicelanya. Boleh jadi dia menampakkan pengetahuannya dan mengatakan, maksudku dengan celaan tersebut adalah memberikan pelajaran bagi orang-orang. Itu adalah omong kosong. Sebab jika tujuannya benar-benar demi kemaslahatan manusia, maka tentu dia akan menyukai kemaslahatan manusia itu datang dari orang lain yang selevel dengannya atau lebih tinggi darinya. Boleh jadi dia mendatangi penguasa lalu memuji-muji dan menyanjungnya. Jika dia ditanya tentang hal itu, dia berkata, tujuanku adalah mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin atau menghilangkan bahaya dari mereka. Dia tertipu. Kalau benar tujuannya hal itu, tentu dia akan senang jika hal itu terjadi oleh orang lain. Tapi jika dia melihat orang yang sepertinya mendatangi penguasa untuk mendapatkan bantuan bagi orang lain, dia justru marah. Boleh jadi dia mengambil harta orang lain. Jika terlintas di hatinya bahwa itu haram, maka setan akan berkata kepadanya, harta ini tidak ada pemiliknya. Dan harta ini demi maslahat kaum muslimin, dan engkau adalah pemimpin kaum muslimin dan ulama di kalangan mereka. Dan dengan dirimu agama menjadi tegak. Itu adalah 3 penipuan. Yang pertama, bahwa harta itu tidak ada pemiliknya. Yang kedua, bahwa harta itu bagi maslahat kaum muslimin, bahwa dia adalah pemimpin. Apakah ada imam bagi kaum muslimin kecuali orang-orang yang berpaling dari dunia seperti para nabi dan sahabat? Dan orang yang sepertinya yang dikatakan oleh Nabi Isa, seorang ulama yang buruk seperti batu yang jatuh di lembah. Batu itu tidak dapat menyimpan air dan juga tidak melewatkan air yang bisa bermanfaat bagi tanaman. Jenis ketertipuan para ulama sangat banyak, dan yang merusak mereka lebih banyak daripada yang bisa memperbaikinya.